Korban keracunan hidangan hajatan ultah di Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Jumlah korban tercatat mencapai 206 orang dan harus dirawat di rumah sakit. Korban keracunan hidangan nasi kuning saat acara hajatan ulang tahun anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 206 orang. Rata-rata korban mengeluh pusing hingga muntah karena mengkonsumsi nasi kuning tersebut. Bertambahnya korban membuat bangsal rawat inap Puskesmas Mangkubumi penuh. Pasien pun terpaksa dirawat di tempat lain, seperti di ruang kelas SD Negeri Puspasari hingga tenda darurat BNPB. Jumlah kasus sampai saat ini 206, ini data sampai jam 7 pagi tadi. Adapun yang dirawat di sini, di Mangkubumi itu ada 48 yang dirawat, 48 pasien, jadi sekarang udah full lagi ruangan. Yang di RSUD sekarang ada 23, yang di Karanganyar 4, tapi laporan katanya tinggal satu lagi. Tapi per jam 7 masih kita laporkan 4. Di klinik Ajahra 3, di klinik Karmel 1, di TMC 1. Para korban terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Mereka dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo dan rumah sakit swasta karena butuh perawatan serius. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Aksi calon Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Sukartono yang berdangdut tanpa mengenakan masker viral di media sosial. Ironisnya acara dangdut tersebut digelar tanpa izin kepolisian maupun Bawaslu setempat. Inilah aksi Bambang Haryo Sukartono saat berjoget dangdut di tengah keramaian. Aksi calon Bupati Sidoarjo nomor urut 1 ini pun viral di media sosial. Tak hanya itu, Bambang juga ikut bernyanyi di atas panggung. Meski awalnya memakai masker, mantan anggota DPR RI ini akhirnya melepasnya. Ironisnya, acara dangdut ini digelar di luar jadwal kampanye dan tanpa izin dari polisi dan Bawaslu. Sampai acara berlangsung ini nggak ada pemberitahuan sama sekali dan ya koordinasi dari tim sukses? Tidak ada sama sekali. Taunya apa itu? Ada informasi dari masyarakat, tapi terus anggota ke sana. Kesananya sudah selesai kegiatan. Pihak Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pun akan mengklarifikasi hal tersebut ke pihak Panwascam dan tim sukses yang bersangkutan. Sangat dimungkinkan pasangan calonnya juga akan kita panggil untuk melakukan klarifikasi bagaimana kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita ketahui bersama memang di PKPU kegiatan kesenian, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang sifatnya terbuka itu salah satu kegiatan yang dilarang. Hingga kini, belum ada pihak tim ses paslon nomor 1 yang bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar mengamankan 2 pemuda yang kedapatan merusak dan menurunkan paksa baliho salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1. Bawaslu Makassar kini tengah mengkaji adanya dugaan pelanggaran pemilu. Video ini merekam aksi sejumlah pemuda yang merusak baliho paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1. Di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Rosternya Bapak Padani, orangnya Api, Tabe, ini dia.
Ini dia kastur semua ini dengan baliho ini dia pasang tadi. Saya dapat dengan. Di lokasi lain warga juga menangkap 2 pemuda yang menurunkan baliho dan spanduk calon wali kota nomor urut 1 dan menggantinya dengan spanduk pasangan calon wali kota nomor urut 2. Bawaslu Kota Medan segera mengkaji laporan perusakan APK ini. Kemarin sekitar jam 2 pagi, jam 2 ya antara jam 2 jam 3 pagi itu kami menerima laporan terkait soal pengrusakan penurunan dan pengrusakan baliho. Nah, itu baru kemarin pagi dini hari kita terima dan sekarang proses yang dilakukan Bawaslu ini sementara dalam kajian kita. Jadi mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ketika kita menerima laporan, kita harus melakukan kajian dulu untuk itu sebelum kemudian kita pastikan bahwa ini bisa diproses kasusnya. Dan hari ini terakhir kami akan melakukan kajian. Kalau memang diputuskan untuk ditindaklanjuti, jika memenuhi syarat maka itu akan dibahas di Sentra Gakumdu besok. Selain itu, Bawaslu Kota Medan juga akan mendalami peran 2 pemuda yang menurunkan APK calon wali kota Makassar nomor urut 1. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution memantau lokasi jembatan ambles di kawasan perbatasan antara Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas, Sumatera Utara. Sementara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, bertemu dengan sejumlah advokat. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, mengunjungi lokasi jembatan ambles di Jalan Swadaya, Kecamatan Medan Amplas sambil menyerap aspirasi dari warga. Warga mengeluhkan kerusakan jembatan penghubung ini karena mengganggu aktivitas mereka. Bobi mengaku prihatin melihat warga yang terkendala aktivitasnya akibat jembatan ambles. Bobi berjanji akan melaporkan masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum agar jembatan dapat diperbaiki secepat mungkin. Sementara itu, calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi bertemu dengan sejumlah advokat yang tergabung dalam tim advokat aman. Dalam pertemuan ini, para advokat berjanji akan membantu untuk memperjuangkan pasangan Ahyar Salman menang di pemilihan wali kota Medan 9 Desember mendatang. Kepada para advokat, Ahyar Nasution juga berjanji jika kelak terpilih kembali sebagai wali kota Medan akan memutus dan mencegah terjadinya korupsi di daerah ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, calon bupati pengganti petahana Kabupaten Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman secara resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU. Agri Rahman menggantikan calon petahana maksud kami Ibnu Saleh yang berhalangan tetap akibat meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dan Heri Arfian mendaftarkan diri ke kantor KPU. Kedua paslon yang diantarkan ketua partai koalisi dan puluhan tim pemenangan menyerahkan berkas pencalonan dengan disertai surat bebas COVID-19. Ketua KPU yang menerima berkas kedua paslon ini melakukan proses verifikasi. Dalam pendaftaran, KPU membatasi rombongan masuk ke dalam ruang pendaftaran hanya sebanyak 17 orang yang terdiri dari calon pengganti dan ketua partai pengusung serta LO tim pemenangan. Setelah 2 jam proses verifikasi berkas pencalonan, akhirnya KPU Kabupaten Bangka Tengah menyatakan jika Al-Ghafri Rahman dan Heri Arfian resmi sebagai bakal calon bupati Kabupaten Bangka Tengah. Meski dari kedua paslon, KPU masih menunggu 2 berkas yang belum diserahkan, yakni berkas surat keterangan valid dari pengadilan dan surat bebas pajak. Namun hal ini dapat disertakan di hari berikutnya. Dokumen yang kami terima sesuai dengan hasil verifikasi administrasi memenuhi syarat. Kalau syarat calon, ada beberapa item yang masih belum dipenuhi oleh bakal calon pengganti atas nama calon bupati Al-Ghafri Rahman ya. Salah satu contoh keterangan valid dari pengadilan karena pengadilan negeri pusat lockdown ya, tapi informasi lisan yang kami dapat mereka menjemput bola bahwa Senin bisa diterima.
Sementara itu, Al-Ghafri Rahman menyatakan siap untuk melanjutkan perjuangan almarhum Ibnu Soleh untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah sudah mendaftarkan dan alhamdulillah diterima oleh KPU. Dan insya Allah nanti besok saya akan medical check up di RSPAD, suratnya sudah saya terima. Tentu saya sangat menjunjung ya keluarga almarhum, karena sebelum saya menyatakan siap itu saya sudah suwon. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum dan semalam juga saya ikut tahlilan di rumah beliau di Pangkal Pinang. Saya sudah mendapat dari keluarga beliau diizinkan, direstui untuk mengganti almarhum. Tentunya dengan apa yang menjadi visi misi beliau almarhum untuk Bangka Tengah ke depan tetap kita menjadikan prioritas. Al-Ghafri Rahman yang berpasangan dengan Heri Ervian didukung sebanyak 7 partai pengusung. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Utara sukses berinovasi untuk meningkatkan nilai ekspor dengan membuka jalur ekspor langsung atau Direct Call Ekspor akhir September 2020. Para eksportir menyambut antusias kebijakan ini karena dapat memangkas biaya ekspor sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Gebrakan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe yang membuka keran ekspor langsung ke Jepang menunjukkan tren positif dan membuat nilai ekspor ke negeri Sakura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Direct Call Ekspor membuat eksportir di Sulawesi Utara sangat antusias mengirimkan produk mereka yang didominasi dari sektor perikanan. Nilai ekspor Pemprov Sulut meningkat pesat pada tahap ketiga pengiriman langsung ke Jepang. Flight ketiga ini memang meningkat dari yang kemarin. Kalau flight kedua khusus dari Sulawesi Utara hanya 6,1 ton. Untuk flight ketiga ini meningkat jadi 9,1 ton. Untuk barang hasil perikanan 7,8 ton, sedangkan untuk pertanian 1,3. Di produk perikanan itu ada tuna yellowfin dan big eye. Kemudian barang yang berasal dari Ambon itu sekitar 3 ton, sedangkan dari Makassar itu 800 kilo. Jadi total 3,8 ditambah 9 ya sekitar 12,8 ya, sekitar 12,8 ton yang bisa dikirim hari ini. Pemprov Sulut terus mengimbau kepada para eksportir agar tidak ragu melakukan Direct Call Ekspor. Selain mendatangkan keuntungan yang lebih besar, cara ini juga menghasilkan tren positif kenaikan nilai ekspor yang berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan.